Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kali Sang Juara, atau judul aslinya adalah Kali the Champion. Video ini merupakan episode ke-8 dari episode-episode yang sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang menonton episode-episode yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Nah, setelah 3 hari berlalu, kita kemudian berpindah ke arena yang berada di kediaman bangsawan Auguste. Arena ini merupakan tempat yang sama saat Torres dan Kali memenangkan pertandingan antar sesama camp sebelumnya. Di sana juga terdapat 2 tenda yang masing-masing memiliki warna yang berbeda. Yang satu ada berwarna merah dan yang satunya lagi berwarna biru. Para penonton sepertinya juga sudah sangat tidak sabar untuk menonton pertandingan kali ini. Pertandingan ini merupakan pertarungan harga diri dari masing-masing bangsawan. Dan hal itu tentunya menarik minat para penonton untuk bisa menentukan perihal bangsawan manakah yang mempunyai kam pelatihan yang lebih kuat. Bahkan keadaan bangku penonton pada pertandingan kali ini sangat ramai daripada sebelumnya. Sepertinya setengah dari penduduk kediaman dari masing-masing bangsawan pasti rela buat datang kemari hanya untuk menyaksikan para petarung dari camp bangsawan mereka. Nah, di lain sisi, sebelum tim kalian mengikuti pertandingan, sang pelatih Niksar terlebih dahulu memberikan sebuah minuman herbal berupa teh di mangkuk kepada ketiga peserta terbaik miliknya. Teh herbal ini diyakini ampuh membuat mereka bertiga merasa rileks dan memberikan tenaga yang cukup sebelum bertanding. Di sini, pelatih Niksar juga memberitahu mereka bertiga tentang sebuah aturan yang terdapat di pertandingan kali ini. Jadi, jika mereka merasa akan kalah waktu bertarung nanti, maka mereka bisa mengangkat 2 jari tangannya ke arah atas dan pastikan untuk mengangkat tangannya setinggi mungkin. Yakinlah bahwa lebih baik harga diri mereka terluka daripada mendapatkan luka serius seperti lumpuh setelah selesai bertarung nanti. Dan untuk urutan majunya sendiri, sang pelatih telah mengaturnya sedemikian rupa. Jadi urutan orang yang akan maju nanti, yang pertama ada Kijo, yang kedua ada Torres, dan terakhir ada Kali. Jadi sang pelatih menyuruh Kijo untuk segera bersiap-siap buat naik ke ring tinju. Kijo yang mendengar kalau dialah yang pertama maju ke ring tinju, seketika menyemprotkan teh herbal yang sebelumnya dia minum secara perlahan. Kali dan Torres bahkan sampai terkejut di saat melihat reaksi Kijo secara tiba-tiba. Dan karena sesi minum teh herbal juga sudah kelar, pelatih Niksar pun dengan sigap menarik Kijo untuk berdiri dan mendorongnya untuk cepat maju ke ring tinju. Kijo yang masih tidak percaya kalau dialah yang merupakan orang pertama, tentu saja meminta waktu sebentar agar dia bisa bersiap lebih lama. Meskipun dari ekspresi Kijo saat ini nampak sangat panik dan keringatnya bercucuran di keningnya. Sang pelatih kemudian memberikan dukungan kepada Kijo untuk bertarung dengan baik di atas ring tinju itu. Dan diharapkan Kijo bisa kembali dengan selamat tanpa adanya luka yang serius di tubuhnya. Kijo di sini terus menahan kedua kakinya sembari berharap kalau waktu bisa berhenti. Nah, sebelum Kijo mengumpulkan niatnya untuk naik ke ring tinju, Kali kemudian menghampiri Kijo dan memanggil namanya. Kijo yang sudah dipanggil oleh Kali kemudian berbalik dan bertanya kenapa Kali memanggilnya. Kali di sini memberikan pesan kepada Kijo untuk jangan sekali-kali membiarkan lawannya berhasil mendekat ke Kijo. Kali harap Kijo dapat mengerti dengan pesan yang Kali berikan pada saat ini. Nah, karena Kijo masih belum paham dengan maksud perkataan dari Kali, Kijo pun berteriak menyebut Kali dengan sebutan dasar bodoh. Bukankah kunci kemenangan dalam pertarungan adalah mengalahkan lawannya? Dan Kijo pastinya harus dekat ke lawan tersebut supaya Kijo bisa memukulnya. Di sini Kali di dalam hati sangat berharap kepada Kijo untuk sesekali mendengarkan arahannya. Nah, singkatnya, sesaat kemudian sang wasit pun mulai memanggil nama Kijo yang berasal dari pusat pelatihan Auguste untuk segera masuk ke ring tinju. Dan di sini Kijo juga disebut sebagai boxer pemula. Seketika para penonton bersorak dan meneriaki nama dari Kijo.
Para penonton yang berasal dari wilayah Auguste sangat berharap agar Kijo bisa memenangkan pertarungan ini. Di lain sisi, untuk penonton yang berasal dari wilayahnya Doraemon, nampak memberikan ejekan saat Kijo mulai memasuki ring tinju. Dari tinggi tubuhnya saja, jelas-jelas kalau Kijo itu merupakan seorang pemula tanpa pengalaman boxer apapun. Setelah itu, penonton yang berasal dari wilayah Auguste kemudian menyuraki nama Auguste berkali-kali. Kijo yang saat ini sudah masuk ring tinju hanya bisa memasang ekspresi yang panik sembari berkata sialan. Setelah perkenalan Kijo selesai, selanjutnya kita beralih ke perkenalan dari pihak camp latihan Doraemon. Dia dikenal sebagai seorang petarung dengan 14 kemenangan beruntun dalam pertandingan. Seorang boxer yang dikenal dengan nama Buzz. Buzz di sini nampak tersenyum di saat dia diperkenalkan oleh sang wasit. Dan di sini kita bisa melihat kalau Buzz itu mempunyai otot yang tebal dan banyak luka sayatan di sekujur tubuhnya. Jika dibandingkan dengan kekuatan fisik, tentunya Buzz lebih unggul daripada Kijo. Di sini Buzz kemudian mulai menyapa Kijo dengan memanggilnya dengan sebutan anak muda. Buzz mencoba untuk memberitahukan fakta kepada Kijo bahwa meskipun Kijo memiliki tangan dan kaki yang panjang, tentunya hal itu tidak pasti membuat Kijo menjadi lebih kuat. Kijo yang mendengar provokasi dari Buzz hanya bisa terdiam dan memasang ekspresi yang pucat. Tubuhnya juga seketika gemetaran di saat Buzz perlahan-lahan mendekat ke arahnya. Torres yang melihat kondisi mantis di ring tinju hanya bisa berkata sialan. Akhirnya dia pun tidak menduga. Torres tidak menduga kalau si mantis itu benar-benar akan kaku total saat berhadapan dengan lawannya. Kali juga nampak khawatir dengan kondisi Kijo yang nampak ketakutan. Sementara itu, di barisan tempat duduk para bangsawan, Baron Doraemon seketika tertawa dengan lepas. Doraemon menertawakan petarung dari Auguste yang mempunyai tubuh yang tinggi tetapi masih bersifat anak-anak. Baron Doraemon juga minta pendapat dari Baron Gadolf tentang fakta yang dia katakan barusan. Baron Doraemon sepertinya sangat yakin kalau petarung yang dia miliki itu pastinya akan menang. Oke, jadi nama lengkap dari bangsawan sombong yang satu ini adalah Baron Joseph Doraemon. Gadolf kemudian membalas perkataan dari Doraemon. Kalau hal itu tentunya masih belum pasti. Soalnya pertandingannya saja bahkan belum dimulai sama sekali. Gadolf di dalam hati sebenarnya sangat merasa kesal kepada pelatih Nixar karena malah mengirimkan orang yang lemah. Padahal sebelumnya dia terus-terusan menyuruh pelatih Nixar untuk mengirim orang kuat yang bisa memenangkan pertandingan kali ini. Nah, setelah dua petarung tersebut diperkenalkan, sang wasit pun kemudian berteriak mulai yang menandakan bahwa duelnya bisa dilakukan. Buzz di sini kemudian berlari dan melesat cepat ke arah Kijo yang saat ini sedang berdiri. Sontak Kijo yang baru menyadari kalau Buzz sudah ada di depannya, dengan cepat melompat ke belakang dan berhasil menghindar satu tinjuan yang Buzz layangkan ke arahnya. Kijo sebenarnya sangat takut untuk berhadapan dengan orang yang sangar ini. Para penonton yang melihat Kijo menghindar tentu saja merasa kecewa dan mengejek Kijo dengan mengatakan kalau Kijo bukanlah seorang lelaki. Mereka datang kemari bukan untuk melihat pertandingan yang buruk semacam ini. Mereka meneriaki Kijo untuk bisa menang dalam pertandingan ini. Kijo yang saat ini berdiri di tengah kabut asap pertarungan, kemudian berkata kesal di dalam hatinya. Kalau mereka benar-benar menginginkan kemenangan, setidaknya para penonton itu tanding saja sendiri. Bicara di mulut doang udah sok-sokan menginginkan kemenangan. Nah, karena melihat Kijo yang terus kabur menghindari serangannya, Buzz pun kemudian berteriak ke Kijo sembari bertanya perihal kapan dia akan terus kabur. Buzz tanpa disangka dengan cepat sudah ada di hadapan Kijo sekali lagi. Dan yang Buzz incar kali ini adalah kepalanya Kijo. Untungnya sebelum serangannya sampai ke kepalanya Kijo, Kijo dengan sigap menyilangkan kedua tangannya tepat di depan kepalanya dan berhasil menahan tinjuan tangan kanan dari Buzz. Tetapi saat Buzz melayangkan pukulan dari tangan kirinya, pertahanan Kijo pun seketika tidak ada gunanya. Karena Buzz mengubah arah serangannya yang awalnya mengarah ke kepala, sekarang malah mengarah ke perut. Yang alhasil, karena Kijo tidak menduga hal ini, dia pun terkena serangan telak dari pukulan Buzz yang mengenai perutnya. Melihat Kijo dengan mudah tertipu oleh trik semacam ini, Buzz pun semakin percaya diri kalau dialah yang akan menjadi pemenangnya. Kijo betul-betul merupakan orang yang payah. Setelah itu, Buzz kemudian kembali melayangkan pukulan dengan tangan kanannya ke arah wajah dari Kijo yang sudah tidak tertutupi oleh kedua tangannya lagi. Kali dan yang lain yang menyaksikan situasi Kijo itu tentu saja menjadi khawatir dan hanya bisa berharap kalau Kijo masih mampu untuk bertahan. Kali bahkan sampai berteriak memanggil nama Kijo agar Kijo tidak kehilangan kesadarannya. Dan benar saja, hanya dua pukulan telak ke arah perut dan wajahnya Kijo itu
Kijo pun akhirnya tumbang ke lantai sembari mengeluarkan cairan merah yang berasal dari dalam mulutnya. Melihat Kijo yang tumbang, alhasil membuat para penonton yang berasal dari wilayah Auguste pun menjadi geram dan kesal. Mereka tidak percaya kalau Kijo beneran seorang boxer. Kijo bahkan diteriaki oleh mereka untuk secepatnya bangkit dan berdiri melawan Bass itu. Dan jika Kijo hanya bisa berbaring di lantai seperti itu, maka sebaiknya Kijo mati saja daripada bertanding. Kijo yang menyadari kalau lawannya sangat kuat, terus saja memutar otaknya dan mencari cara agar dia bisa menang. Tidak mungkin jika Kijo menyerah semudah ini. Gimana caranya agar Kijo bisa menangkan pertandingan apabila kekuatan mereka beda jauh? Sesaat kemudian, wasit pun mulai menghitung mundur dari angka 10 dan seterusnya. Kijo yang niatnya sudah tidak berani untuk bangkit lagi, kemudian iseng melirik ke arah kanan, dan dia pun melihat ke arah Tuan God of Auguste. Di sana kita bisa melihat wajah dari tuannya itu yang nampak sangat geram sembari melotot tajam ke arah Kijo. Kijo bahkan sampai dibuat terkejut hanya karena melihat wajah kesal dari tuannya. Yang alhasil, akibat tatapan dari Tuan God of tadi, Kijo pun akhirnya memutuskan untuk bangkit kembali. Bass kemudian mulai berbalik dan melihat usaha Kijo untuk bangkit lagi. Kijo dengan kondisi tubuh yang gemetaran, kemudian berkata di dalam hati, jikalau Kijo kalah tanpa melayangkan pukulan satupun kepada lawannya itu, maka pasti Kijo akan ditendang keluar dari pusat pelatihan Auguste. Kijo harus memenangkan pertarungan ini mau bagaimanapun caranya. Melihat Kijo yang masih mempunyai niat untuk bertarung, Bass pun jadinya kembali bersemangat. Bass di sini kembali memasang kuda-kudanya dan berkata kalau dia tidak menyangka bahwa Kijo beneran bangkit kembali. Kijo dengan perasaan emosi yang kesal, seketika berteriak kepada Bass dan menyuruhnya untuk diam. Kijo di sini sempat juga mengaku bahwa dia juga merupakan seorang boxer. Setelah mengeluarkan semua unek-uneknya, Kijo pun kemudian mencoba untuk menenangkan hati dan pikirannya agar bisa menemukan sebuah solusi. Kijo hanya harus melakukan hal yang sebelumnya dikatakan oleh sang pelatih kepadanya. Jadi sebelum pertandingan ini, pelatih Niksar rupanya pernah menemui Mantis dan berbincang banyak hal kepadanya. Pelatih Niksar sebenarnya pernah mendengar kalau Mantis telah dikalahkan oleh Kali sebelumnya. Sang pelatih hanya ingin memastikan kalau apakah kabar itu benar adanya. Mantis yang tiba-tiba didatangi oleh sang pelatih, kemudian notis dan mengiyakan kabar tersebut. Di dalam hati, Kijo beneran tidak menyangka kalau sang pelatih juga sudah tahu tentang kekalahannya. Pelatih Niksar kemudian bertanya kepada Mantis, kalau apakah Mantis sejauh ini pernah memikirkan perihal mengapa pada waktu itu dia bisa kalah dari pertarungannya melawan Kali. Mantis membalas kalau dirinya belum pernah memikirkan hal tersebut. Pelatih Niksar kembali melanjutkan, meskipun sang pelatih tidak melihat pertarungan itu secara langsung, tetapi sang pelatih cukup yakin kalau Mantis tidak seharusnya kalah dalam pertarungan melawan Kali pada waktu itu. Mantis sebenarnya memiliki kondisi yang menguntungkan sebagai seorang boxer pemula, yaitu memiliki sebuah badan yang tinggi dan juga kaki tangan yang panjang. Kelihatannya Mantis tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan apa yang Mantis miliki dengan baik. Pelatih Niksar yakin, pastinya pada waktu bertarung itu, Mantis sempat kehilangan kesabarannya. Yang alhasil, karena hal tersebutlah, Mantis pun bertindak secara gegabah. Itulah mengapa Mantis malah membiarkan Kali mengambil kesempatan untuk bisa mendekat ke arahnya. Jadi jika Mantis melakukan hal yang sama pada pertandingan kali ini, maka Mantis dapat dipastikan akan kalah telak. Di sini, Mantis kemudian mengambil nafas yang panjang. Dia di dalam hati terus-menerus meyakinkan dirinya untuk selalu bersikap tenang. Jangan takut dan jangan pernah membiarkan lawannya buat mendekat. Di sini kita bisa melihat Bass yang kembali melesat dan mendekat ke arah Mantis. Mantis harus bisa mencegat lawannya di saat lawan tersebut akan menyerang dirinya. Dan boom, Mantis dengan menggunakan tangan kanannya memberikan sebuah tinjuan keras sebelum Bass melayangkan tinjuannya tadi. Mantis berhasil menemukan sebuah celah di waktu sepersekian detik itu untuk memberikan perlawanan balik yang tidak terduga. Dan Bass seketika terpental dan mengeluarkan cairan merah dari hidungnya. Bass sebenarnya cukup terkejut dengan apa yang telah terjadi. Bagaimana mungkin Mantis yang awalnya bermental cupu malah berhasil memukulnya di saat yang tidak tepat. Kali, Torres dan pelatih Niksar yang melihat perlawanan Kijo barusan akhirnya boleh memasang wajah yang senang karena Kijo pada akhirnya memiliki harapan untuk bisa melawan balik. Di lain sisi, Kijo sendiri cukup terkejut dengan apa yang barusan terjadi. Dia tidak menyangka kalau tinjunya barusan berhasil mengenai Bass yang melesat ke arahnya. Dan karena Kijo berhasil menyerangnya, Kijo pun kembali bersemangat dan percaya diri bahwa dirinya bisa melanjutkan pertarungan ini.
Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.